wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya langsung lini masa. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi alhamdulillah kesempatan ini telah diberikan kepada kami. Sebelumnya penghormatan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Dandi, siap, Pak Wakil, Pak Saleh, Pak Cud, Pak Watian, Pak Rao, Pak Dani, Pak Zulfikar, pimpinan, terima kasih, dan seluruh asisten, staf ahli, kabak, dan teristimewa Ibu PKK, luar biasa, terima kasih Ibu telah mandiri, dan seluruh yang berhadir pada hari ini luar biasa telah hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya luar biasa. Biasanya kalau Pak Danting itu yang lepas lah. Ini yang tidak pernah terjadi, tapi inilah keadaan. Perlu kami sampaikan, kalau kami ini hidup di beberapa masa. Masa secara manual, yaitu belum adanya mesin ketik. Sama Ibu, saya lupa waktu. Terima kasih. Kami pengalaman kerja. Kalau sekarang sudah dengan teknologi, kami bekerja dulu pakai mesin sheet untuk mengadakan itu semua, tapi sekarang dengan mudah kita merubah. Ya, kita merubah pengetikan itu dengan secepatnya. Dulu sedikit salah harus pulang kembali, luar biasa capeknya. Sekarang sampai pagi bekerja. Yang kedua menyangkut dengan masa komputerisasi atau IT saat ini. Inilah dituntut pada kita semua, supaya generasi kita, ini khususnya kepala dinas, ini harus bisa komputer, harus bisa IT dan sebagainya. Kalau tidak nanti marah Pak Bupati. Kita lihat sekarang, lapor harus bisa laporkan. Waisal sekarang semuanya harus bisa. Kalau ada yang tidak mau, ya tinggalkan. Dan yang terakhir kita mempunyai sistem digitalisasi. Sekarang dah semuanya digital. Kalau dulu kita antrian mengambil uang luar biasa lamanya. Kalau sekarang tidak ada istilah lagi. Semua ada di satu genggaman, yaitu di handphone kita. Inilah tiga area kita yang. Begitu juga dengan pengalaman yang sangat menyakitkan. Pertama sekali kami dalam bekerja mengalami masa konflik. Masa konflik kami pernah dibawa juga ke gunung, sebagainya dalam rangka mengevaluasi pekerjaan dan sebagainya, pengalaman, interogasi dan sebagainya. Itu dalam tugas ini. Setelah masa konflik selesai, bahkan ada terjadi referendum, kantor bupati semua dibakar dan sebagainya.
dari PR. Bahkan kami pun sempat diusir lagi kerja Bupati. Honda dibakar khususnya. Itu pengalaman pahit. Selanjutnya masa tsunami. Kami masa tsunami itu pun menjadi beban yang sangat berat. Ya. Yang luar biasa. Saya tidak cuma tinggal satu dengan inilah pendamping yang kedua. Maaf. Itu karena musibah. Musibah tsunami. Inilah perjalanan hidup. Setelah masa tsunami selesai, kita lanjut lagi ke masa COVID. Semua anggaran Pak Bupati direfokusi, dari pusing semua. Semua anggaran difokuskan untuk kesehatan COVID semua. Bahkan kami tidak bisa kemana-mana. Begitu. Inilah perjalanan yang harus kami lalui. Dan yang terakhir di masa ini ada juga penghematan, istilahnya efisiensi. Itu satu problem juga Bapak. Semuanya itu yang kita harus selesaikan. Insyaallah dengan pengalaman itulah yang harus kita lalui. Bapak Bupati dan Bapak Ibu dan semuanya yang berhadir, saya bekerja di 12 bupati. 12 bupati dimulai dari Tukul Rosman, Dr. Nasruddin, Syahruddin, Sofyanis, Hati Alam Sabanda, Ramli MS, Ridwan Hasan, Hati Aladin Syah, Ramli MS, Mahdi, dan Bapak Azwardi, dan yang ke-12 adalah Tarmizi SPMM dan Fadil. Tepuk tangan. Jadi kalau secara keseluruhan Pak Tarmizi SPMM dengan Pak Fadil adalah di urutan Bupati ke-26 menurut catatan saya. Bapak Ibu sekalian, saya bekerja oleh tenaga harian lepas di tahun 1989 dan PNS saya 1990 dalam golongan 2B. Insyaallah di tahun 2022 ini saya dalam golongan 4E. Bagaimana kerja saya Pak Bupati? Tidak banyak tempat. Kantor Bupati dan kantor Dinas Bina Marga, dua. Di kantor Bupati saya bekerja selama 16 tahun di bagian pembangunan, tidak pindah-pindah. Setelah itu pindah ke Bina Marga dari 2006 sampai dengan 2013. Semua bidang sudah saya alami. Dan maklumlah, sarjana engineering. Maaf, kalau secara merit tidak cocok untuk jadi kepala Bina Marga. Tapi Allah takdirkan lain. Saya dipercayakan selama 3 tahun memimpin Bina Marga. Setelah itu perjalanan saya menjadi staf Bapeda selama 5 tahun. Ini tidak lain dan bukan, maklumlah, kita bekerja dengan tulus, nama pimpinan lebih baik. Mungkin inilah pilihan yang terbaik. Dan di tahun 2018 saya menjadi asisten 2. Pada tahun 2020 saya dianggap menjadi sekda. Selama 5 tahun sampai saat ini Bapak masih mempercayakan kami sampai sekarang dan sampai sempat untuk memberikan sambutan yang terakhir.
yang perlu kami kesankan. Pertama sekali adalah kita tingkatkan kejujuran. Manapun kita melangkah, kejujuran di depan, Allah pasti menjaga kita. Yang kedua, decision maker ataupun berikan kewenangan kepada agak bawahan ini untuk perhatikan. Jangan everything care. Lepaskan seluruhnya, tapi tanggung jawab atas kita. Itu pengalaman saya karena saya bukan orang teknik, Pak Bupati. Saya lepaskan tanggung jawab ini kepada kabit-kabit yang paham tentang ini. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Yang ketiga, saran saya untuk Bapak Bupati, kami lesu Bupati, maklumlah manusia, mungkin dalam memberikan kebijakan, kesempurnaan kita baca sekarang. Dalam memahami aturan ini kadang-kadang tidak sempurna. Pembelaan terhadap pegawai ini sangat kurang, sehingga temuan-temuan ini yang sedikit menjadi malapetaka. Karena pelindungan terhadap pegawai ini cukup sedikit. Ini apa Bapak? Dan ini realita kami saat ini. Kadang-kadang ada peraturan dari tahun 2024, masuk lagi peraturan di 2025. Kami tidak mentaati, kadang-kadang tidak mempelajari tentang aturan-aturan itu, sehingga kami menjadi temuan pada saat ini. Kadang-kadang kelupaan kita. Makanya kami harapkan nantinya khusus Bapak Bupati, Bapak Ibu, letakkanlah di bagian hukum itu yang sesuai dengan sarjana hukum supaya paham terhadap hukum. Karena di satu sisi dihukumlah mulai kita terjerat dengan segala kekurangan kita, kekurangan pemahaman kita. Inilah kenyataan realita kita kami saat ini. Bahkan kami pada saat ini harus mengembalikan sampai 200 juta insentif yang kami terima. Ini semua bulan-bulan nggak ada uang. Harus mengembalikan karena sudah insentif yang diberikan. Sedangkan tunjangan IPP kami di kabupaten lain 25 juta. Saya 8 juta Pak Bupati. Itu karena kenapa? Mungkin karena kelemahan kami juga dalam mengevaluasi terhadap aturan yang ada dan kelemahan kami juga hingga depan nanti di asisten juga hitung single salary supaya tanggung jawab terhadap apa yang kita terima itu lebih lega daripada kita terima insentif pada saat ini tidak digunakan lagi. Makanya pada kami ini harus mengembalikan. Nanti sudah ada dari inspektorat telah disiapkan surat untuk mengembalikan uang yang kami terima. Mungkin ini pengharapan kami. Semoga kami ini dapat terlindungi. Mungkin ada kekurangan sedikit kalau kita selesaikan, mungkin juga dengan hal lain. Dan mengharapkan juga kepada kita semua, mari kita patuhi